Tidak puas karena mewah, tapi kebetulan yang beli kan di sini. Ya, jadi ini untuk bundel. Bergeser ke bawah. Ke mana? Semakin mendekati itu titik origin. Semakin ke kiri sini maksudnya. iya. Kalau semakin tidak puas. Kalau itu puas tapi Lebih balik sedikit. Ya, jadi kita ada dua. Bagaimana kalau puas tapi belinya cuma sedikit? Nah, untuk yang tadi yang pertama ini kan ada 3 kemungkinan. Pendapatannya berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sedikit aja tapi puas? Nah, kita bisa lihat. Di sini. Di sini ada kurva indifferent. Pada saat di titik ini, di titik A, konsumen sudah merasa puas. Misalkan di sini 5, di sini 5, di sini 4. Kemudian di titik ini, konsumen juga merasa puas. Di sini yang X-nya menurun, dia belinya cuma sedikit. Jadi cuma 3. Tapi seperti kita tahu terjadi substitusi. Tadi kan harus habis tuh pendapatannya. Jadi kalau yang X berkurang pasti Y bertambah. Tadi ingat kenapa? Karena pendapatan dan pengeluaran harus sama. Iya. Dia di sini 5. Titik B. Kemudian ganti saya pingin X yang banyak, kayaknya X enak deh. Di sini titik C. 9. Di sini cuma 1. Nah, kira-kira tingkat kepuasan di titik A, B, C sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Di titik A, B, dan C, tingkat kepuasannya sama atau berbeda? Sama, berbeda? Ada 1 lengkung sama, kalau yang berbeda kenapa? kalau dilihat dari itu bandingkan kalau permintaan dengan ini nggak sama. Itu jumlah barang. Ya, ini bukan permintaan. Jadi, ini adalah konsumen yang mengkonsumsi barang Y dan barang X. Kemudian kita jadikan di satu kurva. Ini kalau konsumsi barang ini 3, ini 5, ini 4, ini 5, 1, 9. Kira-kira di titik A, B, C, kepuasannya sama nggak? Sama nggak? Kalau dari apa tadi kepuasannya apa tadi mungkin sama, tapi kalau dari kepuasan Utility, kepuasan total maksudnya. Dari kepuasan benar semakin baik. Jadi untuk kalau berada di satu kurva indifferent, benar katanya Mas Taufik, dia ke tingkat kepuasannya sama. Tapi kalau dia naik di atas ini, nah dia berbeda, dia semakin puas, terus semakin naik lagi semakin puas, semakin naik lagi semakin puas gitu. Tapi selama dia berada di satu titik, dia tingkat kepuasannya sama. Gimana? Iya. Kira-kira pendapatannya sama nggak? Tingkat pendapatannya? Tidak atau sama? Pada saat tingkat pendapatan sama nggak? Sama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sama? Misalkan ini kita ignorkan angka-angkanya. Ini ya, secara logika saja, kira-kira sama atau tidak? Tidak. Secara logika saja, kira-kira pendapatan di A, B, C sama enggak? Tidak. Tidak sama. Kenapa?
Jumlah barangnya tidak sama. Lain-lain. Pendapatan. Beda. Pendapatan bulan. Beda. Beda atau sama? Beda. Beda, benar beda. Kenapa? Kita masuk ke sini. Misalkan di sini pendapatan konsumen. Tuh, nggak keluar. Di sini. Tadi kita tahu di sini barang X. Kemudian di sini barang Y. Di sini kurva indiferennya. Nah, tadi sini ini garis yang miring ini disebut budget line atau hambatan garis anggaran, disingkat dengan BL. Budget line. Itu seperti 13 liter. Apanya? Tulisannya. Tulisan biasanya. Oh. 13 liter. BL. Ya. Budget itu anggaran, kemudian line itu garis. Jadi di sini garis anggaran konsumen. Jadi dia harus belanja di dalam garis itu kan. Kalau dia di luar garis kan nggak bisa, hutang dong berarti. Nah, tadi garis kurva indiferen gambarnya bagaimana? Cekung. Cekung apa cembung? Cembung ke arah titik origin. Kira-kira konsumen akan berbelanja di titik A, B, atau C? Membelanjakan barangnya di titik A, B, atau C? Titik A, B, atau C? Ingat yang berupa garis, dia adalah garis anggaran, yang berupa garis cembung adalah kurva indiferen. Ini tadi namanya apa? Budget line. Bisa belanja di sini? Bisa. Di sini? Hutang. Ya. Kalau di sini? Cukup tapi puas nggak? Nggak puas. Jadi dia harus belanja di sepanjang garis BL. Nah tadi? Kalau kurva indiferennya A, B, C, berarti dia akan membelanjakan di titik B, yaitu pada saat tingkat kombinasi barang yang dikonsumsi sesuai dengan jumlah budget yang tersedia. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Di sini mungkin? Bisa. Di sini kan lebih puas, lebih enak. Ya, benar. Jadi kalau di sini tidak mungkin. Kalau di sini dia udah nggak puas, uangnya bisa turah tapi dia nggak puas. Jadi konsumen akan, tadi syaratnya konsumen itu rasional, jadi dia akan mencapai kepuasan maksimum. Gimana untuk budget line dan kurva indiferen? Ya, ada pertanyaan? Untuk gambar ini. Jadi konsumen akan berbelanja pada titik B, kenapa? Karena IC dia bersinggungan dengan budget line. Dia kepingin berbelanja di sini, di IC 2, tapi dia tidak bisa karena tidak mencukupi uangnya.